Selamat malam semuanya. Tes 1 2 3. Ini gue lagi nyobain sih pertama kali pakai apa namanya? eh kita coba dulu ya. Ini sebenarnya nyobain Mac HoloLens yang gue beli kemarin. Tapi ini pengen coba pemakaiannya kalau misalkan gue ngeteknya sambil pulang kerja. Ini makanya mau dicobain ya, kalau emang ternyata pulang kerja suaranya sebagus itu, kayaknya sih mau dirutinin. Cuman nggak tahu deh ya, tergantung. Kalau lagi capek banget sih pasti enggak. Cuman kalau ada lagi waktu luang gitu kan, karena kesendirian mungkin nggak ada mau ngerjain apa, gabut. Nah ini mungkin bisa dirutinin sih. Halo semuanya, perkenalin nama gue Raihan. eh Pasti bakal banyak nih kayaknya kalau emang nanti jadi rutinitas eh ngetek sambil perjalanan pulang kantor ataupun pergi ngantor. Kebetulan perjalanan dari rumah ke kantor itu sekitar 30 kilometer. Agak jauh ya, bisa sejaman. Sejam kurang mungkin kalau misalnya perjalanan bersahabat tidak macet. Kayak misalkan Sabtu pagi, itu kan jalan kosong tuh. Sedangkan kita tetap harus masuk kantor tuh jam 8. Berarti kayak berangkat dari rumah tuh jam 7 lah ya. Nah itu masih enak perjalanan tuh, kosong, sepi, wah udara enak banget. Nah kebetulan rumah gue di Bekasi nih, terus juga kantor ada di sekitar Jakarta Barat. Walaupun ngeliatnya sih kayaknya nggak di Jakarta Barat ya. Maksudnya kalau dari segi geografis sih bukan di baratnya Jakarta sih, lebih ke di utaranya Jakarta. Cuman secara administrasi masuknya Jakarta Barat. Nah sekarang lagi di lampu merah nih, nggak tahu deh kalau lagi lampu merah suaranya bagus atau gimana. Cuman semoga aja bagus karena gue untuk beli mic ini agak berpikir panjang karena harganya juga yang enggak murah, mahal. Buat gua mahal, atau kalau buat yang denger ya, buat teman-teman. Perjalanan 30 kilometer dari kantor ke rumah, gue sih mostly emang pakai motor ya, motor Matic kesayangan gue nih, Mio Karbu kalau kata orang, atau ada yang bilang juga Mio Smile. Yang gue tahu sih di KTP ini di tahun 2011, dan motor ini juga udah nemenin gue dari zaman SMA. Jadi gue pakai dari gue SMA sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa dipakai dan semoga terus-terusan bisa dan awet juga semoga. Aduh gue nggak ada pikiran mau jual sih, walaupun kalau kata orang harganya lagi digoreng banget nih karena peminatnya banyak nih, istilahnya katanya Mio Karbu terakhir. Mungkin ya, gue nggak tahu juga bener apa enggak nih. Yang gue pikirin adalah kalau misalnya gue lagi ngetek ini, karena perjalanan sejam, kalau yang biasa gue dengerin lagu atau podcast gitu kan, kalau misalnya gue yang ngetek gitu kan, wah itu lebih seru lagi sih menurut gue pribadi. Nah, mungkin ada yang bisa di sharing gitu kan. Kayak misalnya yang satu ini nih, ini gue cuma mau cerita sih. Gue bingung kalau misalnya gue mau cerita kemana gitu. Misalnya gue cerita ke temen, kayaknya menurut temen gue ceritanya boring gitu. Atau mau gue nge-tweet, bikin thread gitu kan, wah kepanjangan. Kayaknya juga skill ngetik gue nggak bakal sebagus Raditya Dika yang bikin semua orang apa namanya tuh pengen fokus dengan ceritanya, atau si Simple Man, kreator of KKN di Desa Penari, yang bikin penasaran tentang ceritanya dan juga ternyata jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia buat film original Indonesia ya. Oh, ketika gue lagi perjalanan ke kantor nih ya, kan dari Bekasi nih perjalanan 1 jam. Gue kira tuh udah gue yang bangun paginya paling pagi gitu untuk orang kerja gitu ya, jadi kayak ngantuk, masih ngantuk-ngantuk, mata gua hitam, itu kantong panda kan.
Ternyata ada aja yang bikin gue belajar di perjalanan. Kayaknya ternyata bukan gue nih orang paling pagi atau paling capek kerja. Karena pas di perjalanan gue pergi kerja, udah deket kantor, itu gue sering lihat ada awalnya ya, awalnya sering lihat ada ibu-ibu. Dia itu jualan kopi-kopi saset, istilahnya kayak Starling gitu. Cuman si ibu ini mungkin lebih apa ya, lebih modalnya lebih lebih sedikit lagi daripada Starling. Kalau Starling kan berarti kan lu punya punya sepeda, terus juga mungkin termosnya agak banyak gitu kan. Nah kalau ibu-ibu ini sih, kalau gue lihat ibunya tuh sekitar ya pasti udah 40-an lah ya kayaknya ya, karena dia bilang katanya dulu sempat kerja teman semenjak COVID di layoff, dan habis itu ya udah nggak bisa deh kerja lagi, dan dia ya udah jadi buruh cuci atau misalnya kayak kerja kayak gini di bikin kopi. Nah dia akhirnya menjajakan dagangannya di pinggir taman lah di salah satu daerah di Jakarta ini. Nah di taman apa kopinya itu ditaruhlah di pagar taman-taman itu. Jadi lo tau kan kayak taman di Jakarta kan pasti dipagarin tuh. Nah sama ibu ini pagarnya nggak yang terlalu tinggi gitu lah, jadi kayak mungkin sepinggang orang dewasa, ditaruhlah kopi-kopi dia ini apa dia jualan gitu kan. Nah yang gue selalu lihat yang bikin gue enggak setiap kali kerja, selain gue bilang wah ini berarti ibunya dia duluan yang bangun pagi misalkan gitu ya, karena pasti gue udah jam setengah 8 lah, udah kan udah dekat-dekat kantor kan, setengah 8 tuh si ibu udah selesai nge-display barang dagangannya gitu kan. Nah dia tuh selalu bawa anaknya yang kalau gue lihat mungkin baru 2 tahun atau 2,5 gitu ya. Emang waktu-waktunya akan segera dimasukkan ke playgroup. Nah cuman anak itu kalau dibawa ya namanya kita tahu ya masih pagi gitu ya. Jadi anaknya pakai jaket dingin. Jadi anaknya itu si adiknya ini selalu pakaiannya kayak warga puncak gitu, dingin, pakai kupluk gitu kan. Nah semenjak itu 3 kali gue lewat kalau berangkat kerja, ini si adik lebih tough nih daripada gue nih, yang aturan dia masih kecil, jam tidurnya aturan lebih banyak, dia harus main, tapi dia udah harus ikut orang tuanya buat kerja gitu kan, jualan kopi Starling lah, walaupun dia nggak keliling sih, ada lapaknya gitu. Oh yang pertama gue lihat ibu ini, kalau misalnya orang bilang dia berarti melanggar ini nih hukum nih, soalnya belajar apa dia jualan di tempat publik gitu kan. Cuman kalau gue lihat ternyata ibunya jualan di situ, yang sekitar lapaknya dia itu trotoar ya, dia di atas trotoar ya, karena kan di taman di pinggir itu ya. Trotoarnya mungkin kalau orang lihat kan biasanya ada petugas yang nyapu pagi gitu ya kan, jalanannya. Cuman sama ibu ini juga sama dia tuh pasti dibersihin lagi kalau misalnya sama petugas taman, yang dibersihin daun-daunnya, habis itu siang enggak, dia kan pasti dibersihin sekitarnya kalau misalkan ada tikus mati ataupun yang lain tuh. Jadi gue lihat memperindah lah gitu kan. Terus juga biasanya yang jadi pelanggannya bapak-bapak Gojek, walaupun mungkin agak siang ya, karena gue lewatnya kan pagi kan ya, mana-mana benar-benar dia baru ngedisplay barang dagangannya ya. Yang bikin gue agak iba hati ya, atau misalkan jadi pelajaran, yang sebelumnya gue pasti udah takabur sombong pagi-pagi bilang aduh gue udah yang paling pagi ini, berangkat pagi ini, gue dari Bekasi ini gitu, ngantuk banget. Ternyata cuy ada lagi yang lebih daripada gua, si ibu-ibu dan anaknya ini yang menjualkan kopi. Dan apalagi adiknya ya seharusnya dia tidur lebih lama untuk pertumbuhan otaknya dan tubuhnya gitu kan, tapi dia nemenin nyokapnya jualan. Pas gua sempet tanya gitu kan, ngobrol-ngobrol, ya kok adiknya dibawa bu, nggak ditinggal di rumah aja, nggak ada yang jagain mas? Oh iya ibu tinggal sendiri, ya saya sendiri. Saya kalau Senin sampai Jumat jualan kopi kayak gini. Cuman kalau hari Sabtu dia off nggak jualan.
Gue tanya emang kenapa bu, ada istilahnya off gitu ya, kalau ibarat gue sih, dia sih bilangnya libur. Iya, saya nyuci mas gitu. Oh, jadi buru cuci gitu kan. Di mana bu? Ya di situ mas, dekat dealer mobil. Wah, pas gue lihat ternyata dealer mobilnya ada kali 2 kilo tuh dari itu taman gitu. Berarti kan di jalan ya. Istilah kata nih, berarti rumahnya dia kan dekat-dekat taman. Istilahnya yang di perumahan padat penduduk dekat taman gitu ya, bukan yang di kompleknya pastilah. Nah, situ dia perlu jalan 2 kilo tuh setiap hari Sabtu. 2 kilo pergi, 2 kilo pulang, 4 kilo. Anaknya diajak juga. Wah, gila. Tuh gimana nggak bersyukur gue ya. Jadi orang yang udah punya kerjaan, yang istilahnya enak, tempat AC, tinggal duduk doang. Wah, pagi-pagi gue udah kena siraman rohani tiap kali pergi kerja kan. Ya, semenjak itu akhirnya gue kalau misalnya emang lagi sempat, ada rezeki lebih, pasti gue beli itu kopinya. Walaupun pasti tiap kali di kantor ditanyain sama orang, lu pagi-pagi udah minum es aja gitu kan. Karena gue beli kopinya ya es cekek yang dingin, nggak mungkin yang anget. Gue sukanya dingin, dan namanya warga Bekasi pasti maunya yang dingin-dingin lah, bisa panas banget Bekasi gitu kan. Jadinya gitu kan. Terus dia bilang kata iya mas, saya di taman ini cuma pagi doang. Nanti kalau misalnya udah sekitar jam 10 saya pindah lagi. 10 jam 11 gitu, gue lupa pastinya. Karena katanya nanti lapaknya ini nanti jam 10 atau jam 11 udah ada lagi orang yang jualan di sini, entah tukang soto atau tukang batagor gitu yang gerobakan juga. Jadi lo bergantian dia. Tapi saya tetap dagang mas, saya dagangnya jadinya di seberang. Oh di seberang bu, gitu dia. Oh jadi dia jalan lagi pindah. Mungkin lah ya persaingan orang dagang gitu. Cuman karena dia sesama pedagang baik gitu ya, bukan yang sikut-sikutan. Beda pasar juga kali kan, yang satu makanan dia minuman. Terus juga mungkin orang yang dagang berikutnya juga tahu, oh ini single parent nih, masih mending dia berusaha untuk jualan, cari kerja yang halal. Karena emang di daerah situ sih terkenal banyak pekerjaan yang istilahnya ya sebelah mata lah, sampai ada lagunya gitu kan, yang ini hidup wanita na 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 na, nah gitu ceritanya. Pokoknya ini pelajaran gue tiap kali pagi ngelihat ada ibu-ibu yang harus jualan untuk menghidupi anaknya yang masih kecil, dan anaknya cewek juga, dan anak itu juga ternyata udah bangun dari pagi. Gua nggak kebayang sih gimana ibunya ini ngebangunin, kayak ayo bangun ya jualan yuk. Oh, enggak mah, ngantuk, masih ngantuk, nangis nangis. Wah, drama dramanya pasti masih ada aja kan. Cuman ya that's life gitu kan. Semoga perekonomian Indonesia bisa makin baik. Terus juga layoff jangan sampai ada lagi, karena korban layoff itu is real, gue melihat sekali. Dan gue harus lebih bersyukur lagi punya kerjaan, dan gue harus bisa memaksimalkan kesempatan ini gitu kan. Pokoknya ini jadi ajang reflektor ke diri gue sendiri. Dan semoga ibunya juga sehat, karena gue nggak tahu nih nama ibunya siapa. Gue cuman uh, beli gitu aja ya, cuman ngobrol juga masih dikit-dikit. Karena kadang gue berangkat kerja suka kesiangan atau mepet banget karena di jalan macet, atau tiba-tiba ada galian jalan, itu kan bikin macet ya. Atau kadang nih ada lagi yang bikin macet adalah tiba-tiba hujan coy. Nah kalau ketika hujan, orang-orang kan pasti bawa kendaraannya itu tidak secepat biasanya gitu kan, lebih aware aja gitu kan. Atau lu sempat masang atribut ketika lu hujan, jadi perlu spare waktu di jalan gitu kan. Oh, pelajarannya juga dari situ apa ya yang gue tahu dari gue biasa beli ini ya. Gue beli juga belum sering sih, mungkin baru seminggu ini. Terhitung mungkin dari hari Jumat kemarin, kalau hari Jumat besok ini berarti mungkin udah seminggu ya. Dan belum absen juga, gue harap bisa berlanjut sih, karena eh jadi pelajaran hidup banget sih yang gue rasa sih ya. Walaupun yang kopi di jajakannya itu
tidak sebanyak itu, mungkin keterbatasan modal juga, jadi variannya nggak banyak. Kalau cappuccino ya good day cappuccino, ada kapal api ya varian. Kalau good day juga mungkin good day yang common aja, nggak sampai yang banyak banget yang ada warna hitam, ada yang biru dongker, hitam lagi maksudnya coklat, biru dongker, vanilla latte, mochaccino, Caribbean night, apalagi tuh yang mintnya gitu kan. Cuman ya tetap ada teh sisri kalau yang nggak mau non coffee, ada susu juga Frisian Flag Vanilla yang gue inget, ada Nutrisari. Dan gue setiap kali beli biasanya kan ditawarin, mungkin kalau Starling kan emang ada cupnya gitu ya. Gue sih minta sama ibunya yang ini aja bu, yang pakai plastik aja, jadi istilahnya es cekek gitu kan. Itu enak banget sih. Cuman ya udah, jadi perhatian orang-orang aja nih di kantor, karena pagi-pagi udah nenteng es gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi hujan di jalan pagi-pagi, tetap gue beli itu, karena ya terpanggil hati gue, rada iba gitu ngelihatnya. Dan yang biasanya kalau misalnya gue ke kantor pasti gue udah nyetok kopi gitu ya, kopi saset, entahlah Good Day, entahlah Nescafe Ice Rose gitu yang udah enak banget loh. Ada Nescafe kalau yang lu seduh pakai air dingin dia tetap larut. Nah itu enak banget tuh, gue demenan gue banget tuh. Dulu mah sebelumnya enggak kan, Nescafe yang saset kecil kan warnanya merah tuh. Sekarang katanya varian baru warnanya hitam gitu. Nah itu kan nggak bisa, harus pakai air hangat dulu baru bisa larut. Sekarang air dingin bro. Ice Rose udah bisa Ice Rose ya udah bisa larut. Udah seneng banget gue tuh. Wah, terus apalagi ya yang bisa gue bicarakan nih? Ini gue kayak masih di jalan nih, belum ada setengah jalan nih. Karena kebetulan tadi gue isi bensin dulu. Nah, isi bensin ini ketika gue udah mau jalan, pas gue lihat, ini jok motor gue berantakan banget. Gue baru ingat mantel hujan gue belum gue lipat, jadi masuknya tuh belum rapi. Karena kemarin malam apa kemarin pagi gitu. Kemarin pagi kayaknya gue berangkat kerja hujan, jadinya mantelnya baru selesai dijemur aja. Nah tadi pagi udah kering karena gue buru-buru, nggak sempet gue lipat. Jadi gue lipatnya lah sekarang nih pas pulang kerja gitu kan. Nah mungkin tadi tentang ibu-ibu yang ngasih gue pelajaran, karena untuk usia yang istilahnya ya udah lanjut, tentunya kalau misalnya jadi ibu rumah tangga aja atau misalnya ada suaminya gitu kan, udah enak ngurusin rumah aja, nggak perlu apa ngurusin anak aja, nggak perlu sambil ada kepikiran jualan kayaknya, aduh modalnya gimana, ini pas gue jualan gimana, pas jualan ya laku apa enggak, wah tuh kan pasti kepikiran lagi ya, aduh ini plastik habis, aduh ini sedotan habis, wah itu sih pikiran tuh banget tuh. Keren sih, pantau gue juga wah keren tuh bisa begitu. Dan apalagi pelajaran ya, sambil ngomong anak belum tentu asapnya, walaupun di taman ya banyak pohon gitu, udaranya mungkin lebih enak gitu, masih friendly untuk anak-anak gitu. Cuman ya di Jakarta sih se-friendly friendlynya ada pohon juga, kalau misalnya lu ternyata 12 jam jualan di jalan raya ya butek-butek juga, belum sholatnya gimana. Nah ibunya sih bilang katanya dia kalau misalnya udah yang gantian tadi ya, dia kan ke seberang tuh. Nah di seberang dia bilang sih, ya mas saya kalau udah agak siang di sana jualannya di mana bu, itu mas yang dekat tiang listrik gitu, sebelum tiang listrik. Oh gitu, oh iya iya bu, di trotoar juga gitu kan. Cuman ya mantep sih masih bisa berjuang nyari rezekinan halal gitu kan. Ya mungkin kalau ada yang denger ya, misalnya lagi males-malesan gitu, wah bisa banget nih muhasabah diri atau merefleksikan diri. Wah nih ada nih orang nih yang ngelihat di luar sana masih bisa cari rezeki dengan halal di tempat yang emang rawan untuk mencari rezeki yang tidak halal, dan sembari membawa anak gitu.
anak kecil gitu. Coba bayangin kalau lagi rewel, terus kalau misalnya dia lagi jam-jam tidur siang gimana. Ya pasti kan dia sedari kecil dia udah hidup di jalan cuy. Wow, itu kalau kagak tough banget tuh gedenya tuh mentalnya sih udah di build sedari dini. Lu ngantuk gitu kan pagi-pagi tapi lu tetap harus bangun. Kayak jam 7 setengah 8 dagangan gua harus udah kegelar nih. Berarti mungkin bangun dari jam 6 kan. Udah bangun, udah kalau siang ngantuk tidur juga di trotoar walaupun ibunya tetap bawa istilahnya terpal, bukan terpal juga ya, yang baliho-baliho bekas caleg kali ini ya dia punya, dibersihin dari debu, dilipat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada Gojek mau kopi satu ya, sembari duduk sembari nunggu aplikasi bunyi gitu kan, nyari orderan ambil kopi. Cuman biasanya kalau Gojek ya lebih senang mungkin di ini kali ya, selain walaupun di tempat kopi gitu pasti lebih murah. Karena gue beli Good Day aja yang cappuccino harganya tetap flat goceng gitu kan, bilang wah nih dapat dapat marginnya dikit nih. Kalau gue belinya Good Day yang kecil doang bukan yang cappuccino mungkin ya dapat duitnya kayak itu kan es. Dia pernah mention katanya dia kalau beli es gitu kan, Mas saya kalau beli es bukan es yang kristal, saya beli es yang air masak mas gitu. Oh gitu. Emang ibu bikin sendiri atau gimana? Iya saya bikin sendiri. Oh di rumah ada kulkas? Ada mas. Oh gitu. Ya mantep lah ya. Tuh bingung sih kalau misalnya masih nyicil kulkasnya ya pasti. Wah gali lubang tutup lubang tuh yang bank-bank begitu tuh. Bank-bank kredit jalan gitu kan. Wah, kalau sehat-sehat dah, kalau sakit juga sedih juga tuh. Gimana sakit nggak ada uang, apa ada BPJS apa kagak itu ya. Nah, kalau yang lagi pekerja kayak gitu tuh ya, bisa tuh ngeplay BPJS ketenaga kerjaan. Cailah iklan ya. Enggak sih, karena ternyata emang se-works itu kayak Gojek-Gojek banyak juga yang kalau udah aware gitu kan pakai BPJS ketenaga kerjaan karena asuransi mereka ibarat kata dia lagi kerja nih di jalan terus ternyata kecelakaan amit-amit ya sorry, nah bisa di cover sama BPJS ketenaga kerjaan, dapat santunan juga. Tapi semoga aja ya nge-reimburse-nya atau ngeklaimnya tuh nggak ribet. Nah itu deh biasanya kalau yang negara-negara nih kan atau misalkan yang oknum lah istilahnya tuh ya, jangan dah. Wah ini ada truk nih kan, tahu deh ini masuk apa enggak, suaranya bagus. Ini sih katanya ada noise cancellingnya, ada 3 level, 1, 2, 3. Tadi gue udah hidupin yang paling strong lah gitu. Cuman gue tahu aja kan ini namanya eh masih yang entry level atau yang paling budget ya berdoalah kita kan. Terus ada apa lagi nih ya? Yang gue tahu dari ibu-ibu ini ya, karena gue pengen satu 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 episode kalau bisa jangan ada 2 tema gitu, satu tema aja dibahas gitu. Apalagi yang ibu-ibu ini ajarkan ya dari gue ya, oke dia tidak malu untuk double job gitu ya, iyalah namanya kehidupan ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang ada double job gitu kan tetap wah harus semangat cuy, lu keren bisa double job kayak gitu. Terus juga capek lu itu terbayarkan, dan gak cuman gitu aja ini memupuk mental lu. Dan if nanti kedepannya lu mengalami masalah yang besar atau yang kayak gimana, lu udah tahu wah dulu aja gue sempat double job, badan gue kegerus capek banget gitu kan. Masalah apapun istilahnya kecil lah lu udah pernah nyobain yang lebih parah gitu kan. Wah itu lo harus ingat tuh. Apalagi yang bisa gue cerita tentang ibu-ibu penjual kopi di taman ini. Nah itu dia tuh judulnya ya, ibu-ibu penjual kopi di taman. Wih sedap itu ya. Tapi ibu-ibu ini nggak sendiri, ini apa, ada single parent-nya kalau gue tulis ya. Ibu-ibu single parent penjual kopi di taman bersama anaknya. Ah, itu lengkap tuh ya. Ada subjek, predikat, objek. Subjek kan ibu.
predikatnya penjual itu keterangan kali ya, pokoknya gitulah ya, gue lupa lagi. Ini gue udah di perjalanan selama tadi kita ngobrol, tadi di pom bensin dekat kantor, dekat daerahnya si ibu penjual kopi di taman itu. Ini udah sekitaran Kebon Nanas atau gue bilang Cawang, yang gue tinggal belok ke kiri ke Bekasi. Nah, karena gue ini kan ke Bekasi tujuannya tadi. Biasanya sih ini kamennya kalau misalnya macet gitu. Cuman karena gue udah pulang jam 8 gitu ya, gue pulang terlalu malam gitu. Ini santai aja perjalanan, jadi gue nggak harus ngebut-ngebut gitu, konstan lah di 60 kilometer per jam. Nah, cakep ya, ada hikmahnya kayaknya kalau pulang malam gitu, nggak kena macet. Kita doain semoga ibu penjual kopi dan anaknya sehat tadi, dan juga dagangannya laris, terus juga makin banyak variannya karena udah makin banyak yang beli, terus cepat balik modal atau BAP gitu ya, istilah kata kalau kata orang zaman sekarang. Terus juga adanya juga sehat-sehat, nanti pinter, mentalnya kan dia tergerus ya, jadi ya disiplin bangun pagi, nggak kayak gua karena dulu siaran ya, by the way gua kan siaran dulu nih waktu ngampus nih dari awal semester 1. Mostly gue tuh siaran pasti sore karena paginya gue harus kuliah. Mungkin pernah gue siaran pagi tapi nggak sering, ketika misalnya gantiin orang ya, penyiar pagi lagi ada kegiatan lain yang lebih penting atau izin gitu kan, sakit atau gimana. Nah kadang gue gantiin, ngeliat oh iya nih gue nggak ada jadwal kuliah, gue jadwal kuliah siang doang, gas gue gantiin. Nah itu pun berdarah-darah gue harus bangun paginya. Jadi gue nggak kamen bangun pagi. Kuliah pagi juga gue bangun paginya tuh pasti gedebak-gedebuk gitu kan. Kayak buru-buru. Buka pintu kamar mandi juga cepet gitu. Nggak pelan-pelan atau gimana. Ya ini si adiknya keren sih. Udah belajar bangun pagi sejak dini. Semoga tidurnya gue tetap cukup. Ibunya mungkin banyak orderan buat nyuci juga gitu kan, yang penting sehat sih. Kalau udah sehat tuh udah enak gitu, mau ngapain aja ya, jualan juga enak. Karena pelajaran kita di zaman covid ya, selain orang banyak kena layoff, jadi kayak kita belajar aware dengan finansial, kayak harus punya dana darurat, nah, dan juga menjaga kesehatan yang paling penting cuy. Di istilah kata ya, istilah kata nih, ketika lu sakit atau lu sakit parah meninggal, kantor ya cuman ngucapin makasih atau sedih sebentar, sehari 2 hari, besokannya tinggal ini lagi apa namanya, buka OR lagi, cari orang baru, buka roker baru, nah kan gitu. Nah ini makanya nih, semoga teman-teman juga aware untuk kesehatannya. Mungkin ada yang sampai sekarang masih bawa hand sanitizer, gue juga bawa. Atau misalnya sekarang ke kantor gue untuk aware, gue bawa sikat gigi karena gue takut gue sakit gigi, karena dulu sempat pernah sakit gigi di kantor. Aduh gak enak banget rasanya. Gue lebih aware bawa sikat gigi, habis makan sikat gigi. Terus sekarang udah nambah, selain sikat gigi gue pakai larutan pencuci mulut, biar segar, nggak ada bakterinya. Walaupun kayak ada plus minusnya ya pakai larutan pencuci mulut ya. uh, Tadi apa lagi ya, balik lagi ke ibu penjual kopi ini, gue berharap sih adanya juga nanti bisa sekolah dan berprestasi gitu kan, bisa menaikkan derajat keluarga dan sama ibu ini gitu kan. Wah keren banget. Gue nggak kebayang sih ini kalau misalnya amit-amit gitu kan terjadi apa sama ibunya. Wah si adik kemana nih, masih ada keluarga nggak ya gitu kan, keluarga satu-satunya ya nyokap. Ibarat kata ya, kalau misalnya kata gue ya, emang nih susah cari rezeki gitu kan, daripada anak lu titipin atau gimana, bisa jauh sama anak gitu kan. Bang berapa sih duit ya, duit juga dapatnya bisa lah, duit dicari gitu asal lu tetap sama anak lu gitu, karena anak lu
pasti bakal sedih ditinggal. Mau seberapa pun duit yang lu bawa gitu, yang lu dapat, misalnya lu dapat sebulan 20 juta, tapi kalau cuman bisa ngelihat anak lu seminggu atau sebulan sekali, anak lu sedih lah kan. Kayak gue aja, gue dari kecil hidup gue sendiri, orang tua gue nyari duit jauh banget, lonely sih. Cuman ya udah sih, dilihat sisi positifnya, mental ya terjaga lah, gitu-gitu mah. Insya Allah selancar-lancar aja. Kalau ada kendala juga ya, namanya hidup pasti ada kendala, ada masalah. Bisa itu mah dilewatin ya. Aduh, kesel. Batuk kan jadinya nih ya. Napas nggak bener jadi malah keselak. Oh, teman-teman, semoga pada suka sama konten ini, walaupun ini kan masih awal-awal ya. Gue lihat pasti masih ada kekurangannya. Ini kan masih coba gitu kan, nggak tahu kayak gimana suaranya. Cuman ya gue lempar aja, tetap bakal gue upload gitu. Entah lihat bakal kayak gimana. Dan pasti nanti gue ingat dulu YouTube gue yang sebelumnya gue udah sempat ngupload itu, YouTube yang mana, email yang mana gitu kan. Terus juga gue ingat dulu ini password Spotify gue, atau misalnya dulu kan ada Anchor by Spotify, kalau sekarang Podcaster apa kalau nggak salah, atau Spotify for podcaster gitu, gue lupa. Nanti bisa gue upload juga kan, dia kepengenan gue tuh ya nih kalau misalnya gue udah mulai konten-konten ya, misalkan pertama gue upload YouTube, terus aduh sorry gue sendawa, terus gue potong nih sebagai promo gitu kan, jadi YouTube Short dan juga di TikTok. Karena gue pernah ngupload video bareng sama Coach Justin lagi ngomongin Chelsea dan MU, karena ya lo tau lah kebanyakan fans Indonesia tentang MU kan. Nah di situ yang ternyata viewersnya ditonton banyak malah YouTube Short daripada TikTok. Di TikTok cuma 700-an yang lihat, di YouTube Short 4.000. Cuma kadang bisa sebaliknya, di YouTube Short nggak banyak, tapi kalau di TikTok banyak. Nah, kayak gue bingung nih. Penting rajin konsisten aja sih, kayak kata temen gue ya. Soalnya temen gue lihat nih sekarang, aduh nih ada motor knalpotnya gede banget nih, apakah masuk gak ya? Nah kalau gue lihat temen gue ada dua nih, temen SMP gue lagi keduanya nih, ada Sean sama Raffi. Kalau saya, dia emang katanya dari dari zaman kuliah tuh udah nge-YouTube, dan YouTube-nya udah menghasilkan cuy. Ya, senang banget gue ngelihatnya, turut berbahagia, dan semoga bisa jadi mentor gue juga, dan gue bisa belajar banyak lah pastinya lah, termotivasi gitu ya. Terus ada lagi Raffi, ini dia anak IKJ, sangat talented banget dari sisi seni ya, karena dia punya anak peran juga, dan mungkin jago ngedit atau familiar dengan dunia broadcasting atau tentang dunia digital juga kan. Wah itu gue harus belajar sih, bisa jadi dia mentor juga. Udah sering gue coba tanya-tanya, cuman ya kita lihat aja nih. Yang penting konsistennya gue ini nih, kadang soal konsisten yang harus dipertanyakan kan. Terus apa lagi ya? Aduh, karena ini emang nggak dipikirin mau ngomongin apa gitu. Yang kayak gue pikir, nih kayak gue harus ngomongin tentang ibu kopi ini kan. Mungkin ya kalau misalnya ada yang mau nitip juga rezeki buat ibu kopi, ini boleh banget nih, karena gue lihat biasanya seorang suka ada yang gitu nih di YouTube gede mana gitu. Boleh nggak tahu di mana ibunya jualannya, gue juga mau beli ke sana, atau aduh gue jauh nih, gue di luar kota, gue boleh nggak nitip rezeki buat ibunya nih, gue transferin segini ya, nanti tolong kasih ibunya gitu. Itu yang gitu-gitu kan biasanya ada ya di dunia. Gue mah nggak tahu aja, orang kan kadang rezekinya tidak terbaca juga gitu. Jangan lupa teman-teman tuh, bener tuh, kalau misalnya emang ada berlebih, ingat 2,5% itu punya orang lain tuh di rezeki kita kan. Nah si Ade ini kan mungkin dia anak yatim bener kan, gue nggak sempet nanya sih
bapaknya kemana, entah mungkin masih ada tapi tidak bertanggung jawab. Wah itu sedih, sedih itu. Kalau ditanya ya, lu mending mana? Lu punya bapak, tapi bapak lu nggak tanggung jawab, atau nggak punya bapak sama sekali dari lu kecil? Nah itu bingung gimana tuh ya. Ini teman-teman tahu deh tuh. Eh, Nanti ya tadi gue bakal upload promonya di short, YouTube short dan juga di TikTok. Support, di support juga. Gue nggak tahu sih lu bakal komen jelek atau enggak, cuman yang pentingin gue sekarang kayaknya belajar biar konsisten dulu kali ya kayak gitu. Nah ini udah sekitar setengah jam. Wow gila keren ya, udah setengah jam ya. Apa diudahin aja ya, karena ini kalau gue lihat gue masih di Kalimalang nih, tapi Kalimalangnya juga masih di sekitar Jakarta Timur, belum di Bekasi banget gitu kan. Wah ini worth it sih kalau misalnya tiap hari ada aja yang diobrolin, pasti ada aja cuy. Oh gila rame, kenapa nih? Apakah ada yang tabrakan? Iya nih, tabrakan mobil motor nih. Wah guys hati-hati ya kalau lagi ada yang jalan, fokus. Karena seperti kalau gua siaran ya, masih gue bilang ya hati-hati yang lagi di jalan. Kalau yang lagi naik mobil, sabuk pengamannya dipakai, karena itu tuh ada di situ bukan karena pajangan ya, buat keselamatan lu. Nanti kasihan dong orang-orang tersayang di rumah yang lagi nungguin lu, ternyata kalau misalnya dapat kabar, aduh, kan pasti pada sedih, ngerepotin juga. Kalau kata nyokap gua ya, itu kalau misalnya kenapa-napa, kalau langsung mati mah enak, nggak ngerepotin. Kalau misalnya tiba-tiba cacat, nah kan ngerepotin. Nah itu dia tuh dari kecil gue udah dibilang kayak gitu sama nyokap gue. Waduh ya nggak tau lah, namanya didikan orang tua Sumatera mungkin ya beda gitu. Kalau mungkin yang di Jawa mungkin dihalus-halusin, diemong. Nah gue mah kaget cuy. Wah marah dikit, belt, sabuk, ikat pinggang yang ngomong kan, rotan. Waduh parah dah. Ya mungkin teman-teman juga ada sih yang lebih parah ya, gue nggak tahu ya, mungkin udah pisau kalian nih. Ih, geli deh. Nah gue udah masuk nih perbatasan Bekasi di Kalimalang. Mungkin mau gue cukupin segitu aja hari ini, gue ngomongin tentang ibu penjual kopi di taman barengan sama anaknya. Apa gimana ya judulnya? Ibu penjual kopi di Ibu single parent penjual kopi di taman beserta anaknya yang masih balita. Ngejelasin banget ya, cuman ya udahlah, itu mungkin judulnya aja ya, ibu penjual kopi di taman. Nah itu dia kali ya, ibu-ibu penjual kopi di taman. Nah itu kelihatannya lebih agak tua tuh kalau pakai ibu-ibu ya. Kalau ibu doang gimana ya? eh Ibu dan anak penjual kopi di taman gitu ya. Ibu balita, ibu muda nggak muda sih, udah tua ya, 40-an dah. Aduh kasihan lah. Nah nanti gue cari deh gimana judulnya. Yang masih nggak terlalu gue pikiran lah itu gimana ya, kalau judulnya cuman sekedar judul, kan yang penting uploadnya konsistennya, iya nggak sih? Nah oke segitu dulu, thank you banget teman-teman ya udah dengerin, support terus ya. Kalau bisa di subscribe, di follow juga, di share mungkin ke teman kamu atau ke pacar kamu, orang tersayang ya kan. Oke segitu gue dulu dari gue. See you in the next video. Sehat-sehat semuanya, bye.